Sahabat semua, salah satu yang paling istimewa di Indonesia adalah kekayaan laut yang luar biasa. Ikan, biota-biota laut yang lainnya, dan semua hal yang terkait dengan hasil kekayaan laut itu menjadi primadona di Indonesia dan juga menjadi perhatian publik di dunia. Dan salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Kalau kita pernah dengar dan mungkin pernah merasakan ikan tuna dengan sirip kuning, bahkan saya mendapatkan informasi ada ikan tuna sirip biru ya, yang juga luar biasa dan katanya mahal sekali. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini katanya banyak ikan-ikan yang juga didapatkan, tetapi pembelinya sudah kurang karena mungkin kondisi impact dari COVID-19 sehingga perekonomian menjadi menurun atau terganggu. Nah, nanti kita akan tanya-tanya ya dengan beberapa nahkoda dan juga para kru kapal ini bagaimana mereka menjalani aktivitasnya selama kondisi pandemi COVID-19 ini. Sahabat semua, sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat yang kira-kira juga jaraknya lebih 5 km dari pusat kota Banda Aceh, dan saya tertarik sekali untuk mendatangi tempat ini karena banyak sekali yang bisa kita gali informasi, terutama dari para nelayan, pelaut, ya pemilik kapal, nahkoda yang sempat saya baca di media massa. Mereka juga terimbas dari COVID-19. Sebenarnya terimbasnya adalah bukan di lautnya ya, tapi terimbasnya karena memang hasil tangkapan mereka tidak semuanya bisa terjual dengan baik, bahkan ada juga yang akhirnya tidak terjual, tidak habis karena tingkat daya beli masyarakat katanya juga berkurang di masa COVID ini. Jadi bukan katanya lagi ya, tapi memang faktanya demikian. Dan saya baca di beberapa media ya, datanya bahwa rata-rata para nelayan ini bisa sampai 5 atau 5 sampai 10 ton dia membawa pulang hasil tangkapannya. Kemudian ada yang berhasil dijual sampai hari selesai, ada juga yang enggak. Meskipun kita dapat informasi, saya dapat informasi dari salah satu pelaut yang saya pernah tanyakan bahwa mereka sudah punya penampung sendiri. Jadi udah punya penampung sendiri, ikannya sudah ada yang tampung, ada yang dijual ke luar, kemudian ada yang mengkalengkan, ada yang sudah ada lah, pokoknya sudah ada penampungnya gitu. Artinya memang ikan-ikan yang ada di pelautan Aceh ini sangat berkualitas luar biasa. Dan dari beberapa yang saya dapatkan juga informasinya bahwa ikan tuna adalah salah satu komoditas yang paling dibanggakan oleh para pelaut ini karena banyaknya peminatnya bukan saja di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Dan otomatis kita juga tahu ya, kalau sudah diminati oleh dalam negeri dan luar negeri pasti juga akan harganya akan jadi lebih mahal. Tapi ternyata tidak demikian ya, ada juga yang karena ikannya sudah mungkin yang membeli sudah berkurang, otomatis harganya jadi lebih berkurang juga seperti itu. Nah, salah satu kebahagiaan kita tinggal di Aceh adalah kita gampang mendapatkan ikan-ikan segar, kita gampang mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa dari hasil laut ya. Ikan-ikannya bukan hanya ikan tuna dan ikan tongkol saja, tapi ada ikan-ikan yang lainnya juga dan menjadi komoditas yang sangat dibanggakan oleh semua orang, terutama yang ada di Aceh dan juga umumnya orang-orang ada di Indonesia. Dan bahkan katanya ya, tuna Aceh itu sangat, ikan tuna yang ada di lautan Aceh itu sangat ditunggu-tunggu, sangat diincar-incar oleh para pedagang, pengusaha ikan ya, untuk kemudian dijual. Dan seperti itu. Jadi kita bersyukur sekali bahwa kita masih dianugerahi lautan yang luar biasa, kemudian masih dianugerahi isi-isi laut, biotanya, kemudian ikan-ikannya juga yang tidak pernah habisnya salah satunya. Dan bagi yang punya anak-anak di rumah,
sahabat semua, jangan lupa ingatkan anak-anak dan anggota keluarga juga, kalau makan ikan jangan sampai tidak habis, karena masih banyak orang yang butuh ikan tapi tidak mampu membeli ikan. Dan bagaimana letihnya nelayan mencari atau menangkap ikan di tengah lautan sehingga kita bisa menikmatinya. Jadi dari hasil keringat orang lain kita bisa mendapatkan ikan segar meskipun dengan membeli gitu. Jadi kita harus menghargai semua itu, sama dengan menghargai semangat dan kerja keras keringatnya petani ketika Anda meminum satu cangkir kopi nikmat di warung kopi kesayangan Anda. Ini sedang buat apa nih, Bang? Hah? Bukat ya? Biasanya sebelum ke ini, ke laut, persiapannya berapa hari? 3 hari biasanya. 3 hari? 3 hari persiapan, baru melaut ya? Gimana kondisi ini sekarang, Bang? Banyak kondisi musim seperti COVID kayak gini nih, terkendala nggak waktu berangkat? Nggak ya? Aman ya? Kalau hasil ini gimana sekarang? Hasil tangkapan setelah berapa hari di laut, Bang? Nuru dengan kalau cepat dapat ikan cepat pulang kan. Cuma target nggak lama, cuma 1 minggu. 1 minggu. Minggu langsung setelah itu pulang ya. Bisa berapa banyak dapat? Kadang ada 5 ton kan. 5 ton. Kadang ada 10. Itulah. Ya. Lokasinya sampai ke mana, Bang? Lokasinya berarti jarak 60 mil. 60 mil dari sini. Kalau sekali berangkat berapa krunya? Berapa orang? Paling sedikit 20. Paling sedikit 20. Pak Johnson kan, Bapak nih nahkoda kapal nih, Pak ya? Iya. Biasa persiapan mau berangkat itu berapa hari, Pak, persiapannya? Tergantung kita, kebanyakan itu dia targetnya 1 minggu, 6 hari kan. Tapi kalau di laut itu 6 hari targetnya, mana tahu pas di rumpun kita di laut sana di ikan yang udah banyak, begitu dilempar pukatnya, mungkin 2 malam 3 malam udah balik. Udah balik. Nah, tergantung rezekinya. Tapi kalau rencananya memang seminggu. Targetnya gitu ya? seminggu, paling lama berarti kalau di Banda Aceh ini 25 hari. 25 hari. Berapa mil, Pak, dari sini ke melautnya? Kita jaraknya 60 mil. 60 mil. Udah ditempuh dalam ini ya, dalam waktu yang berapa jam ke sana? Biasanya 13 jam. 13 jam sampai ke sana. Ataupun sampai 20 jam lah gitu. 20 jam baru kembali lagi. Gitu ya? Sampai sana kan kita bermalam semalam. Iya. Bermalam di sana biar ikan kumpul di kapal kita kan, pas lampunya nyala kan ikannya kumpul. Jam 4 pagi nanti baru kita kerja. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu udah bangun awak kapal. AKP udah bangun semua, minum-minum, habis sholat subuh langsung kerja, lempar bukat. Ya, lempar bukat ya. Berapa ton, Pak, sekali bawa pulang hasil laut biasanya? Itu tergantung juga. Kalau musim lagi ada ikannya sampai 20 ton, 15 ton. 15 ton. Tergantung kapasitas kapal lah. Kapasitas kapal. Kalau misalnya kapal ini kapasitasnya 15 ton, itu paling tidak dia harus pulang 10 ton. Oke. 8 ton gitu. Kalau di bawah itu kan rugi, Pak. Iya, rugi. Berapa ini jumlah anggota kapal yang berangkat biasanya kalau sekali berangkat? 20 orang sampai 25, ada juga yang 30 lebih. Tergantung kecil besar kapalnya. Dengan bawa bahan makanan untuk betul. seminggu itu ya. Yang paling banyak apa, Pak, di laut kita? Ikan ya? Cakalang, tongkol. Tongkol ya, tuna banyak ya. Tuna kalau di sini ya udah lumayan, bukan lumayan ya. Emang udah bisa kita bilang pusatnya. Pusatnya ya, tuna-tuna. Cuma dia ada musimnya, dalam setahun mungkin 4 bulan gitu kan. Biasa tuna di bulan apa saja yang banyak, Pak, ininya? Bulan 4. Bulan 4 ya, April ya. Bulan April. Dalam masa pandemi ini agak terganggu nggak, Pak? Oh, sangat. Sangat? Apa tuh di sisi apa? Dari penjualan. Oh, penjualan. Dari penjualan itu ya kapal juga pada ngulus semua. Yang namanya orang pelaut ini kan kayak gitu. Artinya banyak yang dapatkan hasil tapi pembeli kurang gitu, Pak ya. Lantas kalau udah pembeli kurang diturunkan nggak harganya? Ya jelas. Kalau pembeli kurang kan harganya diturunkan, Pak. Oh, diturunkan ya. Sampai kadang-kadang kita harga ikan ini sampai 3.000, 5.000, kasihan awak kapalnya.
per satu. Padahal dia kan di sana di laut kan sampai 6 malam sampai sini dapat uang 100.000, 150. Coba bayangkan, tapi kalau ikan-ikan lagi ada harga lumayan lah. Iya. Cukup lah buat kehidupan sehari-hari. Iya, alhamdulillah begitu ya. Dan kalau Bapak udah punya kapal sendiri? Belum. Belum ya? Kita masih kerja sama orang. Ya, selama berapa tahun sudah jadi nakoda kapal ini? Baru setahun. Setahun ya. Sebelumnya udah ikut ini juga ya? Sebelumnya saya di ini Ternate, Morotai. Oh, Morotai di kapal juga. Ya bukan di kapal nih, di sana kan Kalimantan Pelayaran Selatan gitu ya? kecil-kecil gitu kan. Kecil-kecil. Pernah ke sana juga. Kalau di sana saya ke sana suka di sana karena ada tuna juga. Tuna, Di ya? Morotai dia hampir sama kayak di Aceh dia. Pas pulau itu kan pas putaran air itu, makanya kumpulan tuna juga di sana. Udah pernah ke sana saya. Habis itu langsung ke sini di Aceh. Iya. Jadi yang paling banyak ikan tuna ya. Kalau Ikan di tuna Morotai. dan sama aja ya di sini kan ikan tongkol, tuna. Tapi kan kalau di sana kan seperti dencis, tekalang kan jarang di sana. Jarang ke sana ya. Kebanyakan di Morotai itu Ternate ya. Orang mancing tuna. Rata-rata tuh tuna. Rata-rata ya. Pak, dalam kondisi seperti ini kalau nggak habis ikannya biasanya dikalengkan atau di apa? Atau udah ada orang yang ngambil? Enggak? Itu setiap kapal dari sini tuh sudah ada yang nampung, kan itu ada pabrik itu kan. Iya. Ada yang beli, kadang-kadang dikirim ke Medan, ke Jakarta, itu sudah ada penampungnya. Nggak tahu tuh diproses kemana-mana, nggak tahu. Iya. Penting Cuma dalam kondisi COVID ini yang agak terganggu pembelian ya. Mungkin karena perusahaan juga banyak yang terganggu seperti itu ya. ya pekerja-pekerja di sana mungkin lagi nggak bisa promosi atau gimana kan. Pak Johnson, kalau saya tanya tentang kekayaan alam kita laut terutama, bagaimana Bapak mendeskripsikan gimana perasaan Bapak bangganya dengan saya sangat bangga. Kalau saat ini kalau di Aceh emang udah jangankan negeri kita, negeri luar pun tahu. Kalau posisi apalagi di Aceh ya. Kualitas tuna kita Kualitas tuna itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Saya jarang ngomong tuh merinding ya. Iya, emang luar biasa. Saya seorang nakoda, saya lihat sendiri gimana di laut gitu kan. Waduh. Ikan tuna baby itu di bawah tuna itu kalau datang kawanan dia. Cuma kita susah ngomong di sini. Susah ngomong di tempat orang-orang ramai, nanti bocor kan. Oh gitu. Iya, soalnya kalau tuna itu waduh. Luar biasa ya. Dan nggak boleh dibilang spot-spotnya, nanti banyak yang tahu rahasia ya. Ada di SMS aja di WA. Enggak, maksudnya ada tuna ini lagi, sirip biru. Itu yang belum kan lagi kami sirip biru ya. Ini kualitasnya di laut Aceh. Aceh, Bang. Masya Allah, Aceh, luar Bang. biasa. Tapi ini belum ada banyak yang tahu, cuma beberapa nakoda sirip biru itu akan kami dapat itu ikan itu, cuma ada waktunya dia datang ke tempat kami itu. Ada waktunya, entah masa kawin dia, entah masa kayak orang-orang masa liburan, masa ini, masa itu lah. Ada masanya dia datang ke situ. Ada masanya, ada waktunya ya. Cuma denah-denahnya pertanyaan udah kami ini semua kan. Apa suka dukanya? Abang sendiri mungkin tahu harga tuna sirip biru. Iya, mungkin di luar negeri itu kan miliaran mahal tuh, ya, miliaran ya. Karena bukan luar negeri, di sini aja beli miliaran. Miliaran ya. Di tepi ini miliaran belinya. Itu karena kualitas dagingnya atau gimana? Itu kurang tahu, kalau daging udah nomor 1 kalau sirip biru. Kalau tuna sirip biru emang mahal banget dia beli. Kayak gitu. Ya nggak tahu entah kapan kita bisa dapatnya, nggak tahu ya. Iya. Mudah-mudahan suatu saat ya. Pak John, bisa cerita sedikit nggak tentang suka duka melaut ini? Kan kalau senangnya kan dapat ikan banyak, cepat pulang. Ada nggak hal-hal yang kadang-kadang susah dilupakan seperti kondisi di tengah laut seperti itu? Banyak, cuma nggak ada waktu untuk kita cerita juga. Yang paling satu ini adalah sangat, kalau susah menyedihkan sangat. Apalagi di saat pas datang, kita lihat jadwal nih. 3 hari ke depan nih nggak ada angin, nggak ada hujan, cuaca cerah. Pas kita pergi semalam di sana, datanglah cuaca yang buruk. Itu sangat sakit, Bang. Ombaknya sampai 4 meter sampai 5 meter lah. Ombak tingginya. Habis itu angin hujan, aduh sedih banget. Apalagi ABK pada selimut-selimut pakai tenda-tenda gini. Pegangan, ada yang ngekat sendiri di bot, di kapal, di kayu-kayu. Apabila terjadi sesuatu sudah aman. Tapi ada senangnya juga. Senangnya apa? Pas kita datang, malamnya ikan ngumpul, paginya udah penuh. Nah itu langsung pulang. Langsung cepat pulang seperti itu ya. Soalnya uang di laut ini kayak makanan harimau. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang nggak ada gitu. Itulah itu namanya ya. roda putar. Pandai-pandai kita hemat di sinilah. Iya betul. Mudah-mudahan tetap sehat ya Pak Johnson ya. Tetap sehat. Terus melautnya Allah kasih keselamatan juga, dan hasilnya juga banyak ya, melimpah, dan mudah-mudahan juga yang membeli juga makin banyak. Ya amin, amin.
Ya Pak, makasih ya Pak ya. Ya. Sahabat semua, sekarang saya sedang berada di atas sebuah kapal yang cukup besar. Kapal yang digunakan untuk menangkap ikan yang jaraknya 60 mil dari sini katanya ya. Dan ternyata tadi dari Pak Johnson kita mendengarkan juga bahwa pengalaman menangkap ikan banyak sekali ikan-ikan yang luar biasa ya. Terutama yang paling terkenal adalah ikan tuna sirip kuning ya. Dan katanya tadi juga ada yang sirip biru yang dia sudah tahu spot-spotnya. Dan yang paling pasti adalah kita tahu bahwa kekayaan laut kita sangat luar biasa, dan mungkin juga kita lebih bersyukur tentang apa yang didapatkan oleh nelayan ini dengan cara tidak membuang ikan ketika makan ya. Ketika makanannya tidak habis, jadi jangan dibuang, mubazir, sebaiknya dihabiskan. Karena kita membayangkan cara-cara para nelayan kita untuk bisa mendapatkan ikan itu juga dengan berpeluh ya, luar biasa. Ada masanya kadang katanya tadi melihat ramalan cuaca cukup baik, tapi tiba-tiba di sana juga anginnya kencang, hujan dan macam-macam. Dan untuk itu kita akan tanya-tanya juga dengan anggota kru kapal ini yang sedang mempersiapkan kapal baru untuk dinahkodai dalam beberapa hari yang akan datang. Yuk kita tanya. Persiapan perbaikan ini biasa makan waktu berapa lama, Pak? Dia nggak nentu dia. Nggak nentu ya? Nggak nentu dia. Kadang bisa seminggu. Kadang-kadang seminggu, 2 minggu, tergantung kerusakannya. Ya. Ini kan termasuk dukungan untuk nelayan yang melaut juga ya kan? Iya. Bapak sendiri pernah ikut ini nggak di kapal? Kadang-kadang ikut. Nah, ya kan, kalau nggak ada kerja di darat ya kita ikut juga kan. Ikut juga kita ya? cari rezeki. Iya betul. Orang nelayan, tukang nggak kan? Biasanya kan kadang-kadang nggak kerja di darat, ya pergi melaut. Ya. Berapa lama biasanya sekali melaut? Dia nggak nentu dia. Nggak nentu. Menurut keadaan dia. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang lebih, kadang-kadang nggak sampai. Kadang-kadang nggak sampai ya. Menurut nanti kan kalau ada rezeki kita kan cepat pulang. Iya betul. Sahabat semua, demikian tadi jalan-jalan kita pada hari ini ya. Semoga bisa memberikan sedikit semangat pada kita semua bahwa tidak perlulah terlalu bersedih hati, terlalu banyak mengeluh, kemudian terlalu merasa hidupnya sepi sendiri seperti itu ya. Kenapa? Karena tadi ketika kita bertanya kepada para nelayan ya, pada anggota kapal, para pelaut, ternyata nggak gampang juga ya. Tidak gampang, ada masa-masa sulitnya ketika kondisi laut tidak bersahabat, ketika mereka sudah mendapatkan informasi ini kayaknya cuaca sangat baik gitu ya. Cuaca sangat baik, kemudian angkatlah mereka ke laut. Ternyata sampai di sana kata Pak Johnson tadi ya tiba-tiba berubah jadi sedih, takut, khawatir karena tiba-tiba angin kencang, hujan, badai, kemudian gelombang sampai dengan 4 meter. Tapi semua dikalahkan karena rasa syukurnya untuk memberikan kebahagiaan pada orang-orang yang menunggunya di rumah. Artinya kita perlu melihat bahwa apapun yang kita dapatkan, sekecil apapun yang kita dapatkan, tidak harus merubah rasa syukur kita. Rezekinya kita dapat sedikit, kita harus bersyukur yang banyak, yang besar. Banyak pun rezekinya kita juga harus bersyukur dengan rezeki yang banyak tersebut. Jadi tidak boleh ada bedanya, banyak, sedikit, syukurnya harus sama-sama besarnya. Itulah salah satu cara membuktikan bahwa kita itu orang yang sangat mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita dimanapun kita berada dan dalam atau dari sektor apapun. Sahabat semua, kita sekarang sudah masuk lagi ke kota Banda Aceh. Tadi sudah 5 km kita tinggalkan, kita pergi ke tempat di mana para pelaut mempersiapkan diri untuk melaut selama seminggu, persiapannya selama 3 hari. Kita pun mendapatkan insight baru tentang pekerjaan orang dari sisi sektor kelautan. Baik, terima kasih sudah menonton Hendrasa Official, terutama di edisi jalan-jalan ini.
Saya menyebutnya bahwa jalan-jalan ini adalah jalan-jalan sangat bermanfaat. Seperti tagline sebuku, inspiring like a book. Kita bisa mendapatkan informasi dari siapapun, kita akan mendapatkan inspirasi dari siapapun, seperti kita membaca sebuah buku. Sampai ketemu lagi di Hendresa Official berikutnya. Kalau teman-teman berkenan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi kapan-kapan di edisi-edisi dan konten-konten yang seru pastinya. Saya Hendra pamit. Assalamualaikum.